Halo pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, senang sekali bersama saya di sini Dita Zulaika. Tentunya dalam program kesayangan kita, program inspirasi, apalagi kalau bukan Win Wonder Inspiration, karena hidup harus menjadi lebih baik. Pemirsa, senang sekali hari ini tidak hanya sendiri, karena kita sudah kedatangan dua panelis yang sangat luar biasa hari ini yang akan saya perkenalkan satu persatu. Sudah hadir di tengah-tengah kita ada Pak Mulyono. Apa kabar Pak Mulyono? Kabar baik, Mbak Dita. Cerah sekali ya hari ini ya wajahnya ya. Masih semangat Bapak? Semangat. Semangat terus kalau Pak Mulyono ya. Dan tentunya ada juga di sini panelis yang kedua kita, Ibu Lestari. Apa kabar Ibu cantik? Alhamdulillah baik, sehat. Terima kasih Mbak Dita. Sama-sama Ibu Lestari. Kita sudah siap ya hari ini ya untuk mendengarkan banyak sekali insight-insight positif. Tentunya bersama motivator hebat Indonesia. Siapa lagi kalau bukan kita sambut bersama-sama Bapak Mindiarto. Oke. Halo Pak Min. Halo. Apa kabar? Selamat morning, good pagi. Good pagi, selamat morning. Saya selalu ingat dengan Pak Min ya. Boleh Bapak silakan duduk dulu. Yuk. Gimana Pak Min kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Selalu dibikin sehat. Harus selalu sehat Pak ya, sehat mental, sehat jiwa, sehat fisik, semuanya harus sehat Pak ya. Iya. Sudah siap hari ini Pak? Siap. Luar biasa. Baiklah pemirsa, hari ini Win Wonder Inspiration kita akan banyak sekali mendengarkan insight positif, tentunya juga dengan tema kita perubahan peran SDM. Apa sih sebenarnya perubahan peran SDM? Saya juga penasaran nih. Pasti panelis kita juga pada penasaran ya, dan siap untuk bertanya juga kepada Pak Mindiarto. Apa arti dari tema kita? Mungkin akan langsung kita sambut Pak Mindiarto untuk menjelaskan perubahan peran SDM. Baik, begini. SDM itu bukan susu delor madu ya, maksa ya. Itu maksa banget. Susu delor, sumber daya manusia. J-nya kurang lah ya. Oke. Kita mengenal istilah ini kalau tentunya orang yang punya generasi lebih senior, dulu kan disebutnya pegawai negeri, pegawai swasta gitu kan, kita mengenal istilah-istilah demikian. Kemudian bergeser karyawan, gitu kan ya. Wah, karyawan. Tapi kalau negeri kan masih pegawai dipanggilnya ya. Tapi kalau perusahaan swasta sudah bilangnya karyawan swasta, gitu ya. Nah, kemudian karyawan swasta diterjemahkan lagi menjadi yang disebut dengan SDM, sumber daya manusia, gitu ya, karyawan. Nah, istilah-istilah ini tentunya akan terus bergeser sampai detik ini. Pergeseran ini pasti berdampak, ada meaning dari pergeseran nama tersebut ya, dan kemudian juga selain meaning juga memiliki sebuah nilai-nilai atau arti yang berbeda. Kemudian ada lagi istilah human resources. Wah, sumber daya, bahasa kerennya. Bergeser menjadi human capital. Wah, orang itu dianggap sebagai capital. Kemudian bergeser lagi sekarang menjadi human asset. Nah, itulah sebetulnya pergeseran-pergeseran yang secara tidak langsung sudah kita alami ya. Nah, pertanyaan, banyak sekali perusahaan-perusahaan masih menggunakan, ada yang human asset, ada yang menggunakan human capital, sampai detik ini ya, tentunya masih banyak juga yang menggunakan human resources atau SDM. Apa yang membedakan? Karena yang membedakan itu sebetulnya adalah pegawai itu bukan lagi dianggap sebagai objek. Oke. Nah, itu yang kata kuncinya. Karyawan atau manusia itu, sumber daya manusia bukan lagi sebagai objek. Maksudnya objek apa? Ya seperti barang gitu, objek itu seperti beli komputer itu, ada bayar gaji itu sama dengan kita ngeluarin duit buat beli komputer, buat beli meja, buat beli kursi, buat beli mesin, buat beli apa gitu ya, beli AC. Nah, itu dianggap sebagai objek ya. Nah, tentunya ini bergeser ya, karena apa? Kalau objek kesannya sebagai biaya. Ya, biaya beli motor, biaya beli mobil, biaya beli meja, biaya beli komputer, itu biaya kan, cost ya. Nah, maka sudah bergeser, human capital itu dulu menjadi manusia itu, orang itu adalah sebagai modal perusahaan. Maka disebut human capital. Bergeser lagi sekarang ini, bukan hanya sekedar modal loh.
Kalau modal tuh kayak kita keluar duit, didepresiasi atau diamortisasi, hilang. Nah, gitu ya, lunas. Tapi sebagai aset sudah bergeser. Manusia itu, karyawan itu atau udah sebagai aset. Artinya aset. Aset itu kan selalu harus bertambah. Saya punya aset rumah. Nilai rumah itu semakin hari, semakin tahun, semakin nilainya bertambah. Saya punya nilai aset emas. Emas itu semakin hari nilainya bertambah. Itu kan jadi aset. Ya. Saya punya aset lagi apa? Umpamanya gedung dan seterusnya bertambah. Maka manusia pun ketika sudah di dalam perusahaan sebagai human asset, maka nilai manusia itu semakin hari semakin bertambah. Bertambah dalam hal apa? Produktivitasnya bertambah. Bertambah pinter. Bertambah memiliki value, nilai-nilai buat perusahaan maupun buat dirinya sendiri. Nah itulah maka banyak sekali perusahaan sudah memikirkan bahwa human asset itu adalah sebuah kekayaan. Dari mana kekayaan itu? Intelektualnya. Intelektual. Maka ada lagi haki. Haki itu apa? Tentang hak intelektual seseorang. Yang dibayar apa? Yang dibayar logonya ya dibayar, nama sudah dibayar, itu dipatenkan. Kalau dijual nilainya berapa tuh? Mahal sekali ya. Nah demikian juga aset ya. Yang sering terjadi sekarang kayak pemain bola ada transfer. Oh, itu artinya apa? Dia sudah aset buat perusahaan tersebut atau buat perusahaan orang yang bergerak di bidang dunia bola. Demikian juga di dalam dunia-dunia lain. Di dalam profesional ada juga sekarang sudah ketika orang ini diminta pindah ke sana, ada nilai transfernya berapa? Artinya apa? Orang ini sudah jadi aset. Itu ya, sampai situ dulu. Baiklah, terima kasih Pak Min ya penjelasan singkatnya. Tentunya Pak Min seperti biasa kita sudah menyiapkan di sini ada 4 amplop dan akan ada pertanyaan di setiap amplopnya yang akan dibacakan oleh 2 panelis kita, Pak Mulyono dan juga Ibu Lestari. Sekarang tugasnya Pak Min untuk memilih nih amplop yang mana? Yang eye catching merah dan merah. Sesuai dengan baju apa hari ini Pak ya. Boleh silakan Pak Mulyono. Saya buka ya Pak, amplop merahnya. Saya serahkan 3 amplopnya lagi ke Bu Lestari. Oke Pak Mulyono, mungkin bisa diberitahukan dulu kepada pemirsa yang ada di rumah. Ada 3 pertanyaan di dalam 1 amplop merah yang akan ditanyakan langsung oleh Pak Mulyono. Pak Mulyono sudah siap? Siap. Harus siap Pak ya. Silakan Pak. Langsung ya Pak Amin. Pertanyaan pertama. Apa yang dapat menyebabkan peran SDM saat ini mengalami perubahan dalam perusahaan? Perubahan dalam perusahaan. Iya. Peran SDM. Peran SDM. Satu, kembali bahwa perusahaan tersebut memiliki atau memiliki makna bahwa karyawan itu sebagai objek atau karyawan itu sebagai subjek. Maka ketika orientasinya mengatakan bahwa karyawan itu sebagai objek, maka kembali bahwa karyawan itu biaya. Nggak ada lo, ya gue cari yang lain gampang deh. Nggak ada lo, ya nggak apa-apa deh. Gue cari yang lain gampang. Artinya apa? Orang itu sebagai objek. Sama ketika, mebel ini rusak, ya udah dibuang, kita ganti beli lagi. Komputer ini rusak, nggak bisa di repair, ya sudah buang, saya beli lagi. Nah ini mindset. Tetapi ketika perusahaan itu memiliki mindset bahwa sumber daya itu adalah aset atau kapital setidak-tidaknya, maka ketika ada karyawan yang berhenti, dia akan merasa kehilangan. Kehilangan saya, kehilangan modal saya, kehilangan aset karyawan saya. Nah itu dari mindsetnya. Bagaimana berubah? Tergantung perusahaan ini berada pada posisi memposisikan karyawan itu sebagai apa. Begitu Pak. Kita lanjut ya Pak ya. Seberapa jauh dampak yang dialami perusahaan dengan adanya perubahan peran SDM? Seberapa jauh ya. Pertama begini, kalau karyawan itu sebagai objek, maka manpower turnover-nya itu akan sangat tinggi. Keluar masuk karyawan, karena karyawan itu tidak dianggap sebagai aset, karyawan itu dianggap sebagai objek. Kalau nggak ada lu nggak apa-apa lah, gue bisa cari yang lain. Mau keluar ya sana lah gitu ya. Jadi turnover, kenapa? Dia merasa tidak nyaman dan dia merasa bukan sebagai barang, bukan sebagai manusia, tapi sebagai barang gitu ya. Maka itu. Apa dampak kedua? Dampak keduanya adalah ketika karyawan itu dianggap sebagai aset atau sebagai kapital setidak-tidaknya, maka akan dipiara.
maka turnover manpower di dalam perusahaan itu akan mengecil. Keluar masuk karyawan akan semakin mengecil. Semakin karyawan diasetkan, gitu ya, maka kemungkinan besar karyawan itu tidak akan berhenti menjadi aset perusahaan. Sama kan, ketika saya punya aset, kalau tidak terpaksa kan akan saya pegang terus. Saya punya emas, wah, selama saya kuat kan emas itu kan saya pegang terus. Saya punya tanah, kalau nggak butuh apa-apa, tanah itu akan saya piara terus kan. Tapi ketika bermasalah, ya terpaksa saya lepas. Demikian juga dengan orang. Jadi ketika kita treatment karyawan itu adalah sebagai aset, maka orang itu akan kita pertahankan, jangan sampai pindah. Apalagi pindah ke pesaing. Wah, bahaya banget itu. Oke, itu dampak yang paling penting. Pertanyaan yang terakhir Pak Mulyono Ya, ya. pertanyaan terakhir. Apa yang menjadi tolok ukur dari SDM untuk menilai efektivitas peran SDM? Yang menjadi tolok ukur dari SDM untuk menilai efektivitas peran SDM. Pasti kalau kita mengenal tentang job analysis, kemudian masuk ke dalam job description, kemudian peran, ujung-ujungnya adalah KPI, Key Performance Indicator. Hanya saja, nah KPI itu benar nggak kita menaruh indikator-indikatornya itu sesuai dengan peran dia. Yang sering terjadi kan naruh indikator dalam KPI itu kan sangat generate dan sangat end result. Hanya hasil akhir yang dituntut. Karena bisa saja hasil akhir itu karena luck, karena hoki, karena rezeki, kemudian dia bisa performnya bagus. Contoh, ketika COVID kemarin, ya orang yang jualan masker, nggak usah punya ilmu pun dia bisa jualan masker tinggi kok. Yang jual hand sanitizer, nggak perlu ilmu yang tinggi pun dia bisa jualan hand sanitizer. Wah, sampai orang pelanggan antri gitu, kira-kira gitu ya. Gitu. Nah sekarang diuji apakah saat ini mampu mempertahankan itu. Gitu. Nah itu indikatornya adalah jelas bahwa satu dibutuhkan penilaian result, kedua juga perlu dinilai adalah bisnis proses yang dilakukan. Jadi ada sebuah bobot tersendiri, end result berapa persen, kemudian bisnis proses berapa persen. Nah bisnis proses inilah sebetulnya aset perusahaan. Karena orangnya boleh ganti, bisnis prosesnya kan nggak ganti. Gitu ya. Maka di dalam indikator apa yang membuat perusahaan itu bisa survive dan yang membedakan adalah ada KPI yang dilihat dua faktor, end result dan bisnis proses. End result biasanya cuma 1 atau 2 indikator saja. Bisnis proses bisa 4, 5, 6 indikator yang dinilai. Nah, kita mengharapkan agar yang membedakan adalah perlu melihat bisnis proses gitu. Sangat clear, sangat jelas Pak Min. Terima kasih Pak Min atas penjelasannya. Oke, amplop pertama sudah selesai Pak Min, kita masih sisa 3 amplop. Tapi tidak akan saya buka dulu karena kita akan jeda sebentar. Pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap di Win Wonder Inspiration. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Dita Zulaika dalam program Win Wonder Inspiration, karena hidup harus menjadi lebih baik. Kembali lagi dengan tema perubahan peran SDM. Bersama saya di sini ada 2 finalis, Pak Mulyono dan juga ada Ibu Lestari, dan tentunya bersama dengan Pak Mindiarto di sini yang sudah siap. Kita berikan banyak sekali pertanyaan Pak ya. Kita akan melanjutkan Pak, amplop kita masih sisa 3 amplop dengan 3 warna yang berbeda. Mungkin Pak Min kuning aja lah. Warna kuning yang paling depan Pak ya. Baik, Oke. warna kuning ya Pak Min. Saya buka dulu. Oke, amplop kuning akan dibukakan oleh Ibu Lestari dan akan dibacakan juga. Sebelumnya Ibu Lestari tolong diberitahukan dulu kepada pemirsa yang ada di rumah. Ada 3 pertanyaan di sini yang akan ditanyakan langsung oleh Ibu Lestari kepada Bapak Mindiarto. Silakan Ibu. Baik, makasih Mbak Dita. Jadi karena kita bicara mengenai SDM Pak, human asset tadi ya. Iya. Jadi di amplop kuning ini pertanyaan pertama adalah bagaimana sih hubungan komunikasi bagian SDM dengan para karyawan seharusnya? Hubungan komunikasi bagian SDM. Dengan karyawan seharusnya. Oke.
karena karyawan sendiri kan sebetulnya ya SDM juga ya. Dan Hubungan maksudnya komunikasinya unit head. SDM khususnya karena kadang-kadang SDM suka eksklusif kesannya. Oke, baik. Dia merasa eksklusif, kadang-kadang departemen tersebut ya atau head departemen merasa eksklusif karena memang biasanya dibikin eksklusif. Kondisi situasi yang membuat eksklusif. Satu hal. Kedua, yang baik sebetulnya adalah mereka kan tim support. SDM itu ada support bagaimana menyediakan karyawan kepada semua departemen terkait di dalam perusahaannya agar bisa memberikan orang-orang terbaik sesuai dengan masing-masing kebutuhan atau usernya, kira-kira begitu ya. Nah, bagaimana proses komunikasi? Ya, proses komunikasi satu hal yang perlu difahami adalah bahwa secara fungsi tidak ada departemen atau individu satupun yang istimewa. Seorang office boy sekalipun itu memiliki peran dan fungsi, tanggung jawab serta tugas dan tanggung jawabnya yang sangat besar buat perusahaan. Coba bayangkan tidak ada office boy di kantor. Kalau kita mau remehkan dia, jangan ada office boy di kantor. Apa yang akan terjadi? Lantai kotor, ini itu kotor, kemudian ada yang sampah berantakan, gak ada yang buang. Jadi peran manusia, setiap individu baik pun departemen memiliki peran dan fungsi masing-masing dan itu sangat berguna buat corporate, buat organisasi. Itu satu. Nah, proses komunikasinya apa? Ya, proses komunikasinya adalah satu, kalau kita sadar bahwa komunikasi itu adalah equal. Equal itu ada kesetaraan antara pengirim berita dengan penerima berita. Siapapun pengirim beritanya. Kalau pengirim beritanya head of department SDM, penerima beritanya adalah karyawan departemen yang lain, itu memiliki kesetaraan. Nah, ini yang perlu difahami. Tidak ada yang lebih tinggi. Karena kalau ketika seseorang memiliki derajat atau kasta lebih tinggi di dalam proses komunikasinya ya, bukan di dalam leveling organisasi, proses komunikasi, maka akan terjadi sebuah interaksi atau komunikasi, ilmu komunikasi itu antara ada parent, adult, and child. Atau di Indonesianya ada orang tua, dewasa, dan anak. Maka kalau saya merasa kastanya lebih tinggi, maka proses komunikasinya akan terjadi antara orang tua ke orang dewasa atau orang tua dengan anak kan. Kalimatnya merentah terus. Kalimatnya nunjuk-nunjuk terus. Kalimatnya ingin sok jagoan, ingin sok kuasa. Nah, itu kan sumber konflik. Sumber ketidaknyamanan berkomunikasi. Maka proses yang perlu dilakukan adalah siapapun dia, usia berapapun dia, walaupun lebih muda atau lebih tua pun, tetap proses komunikasinya harusnya ada adult to adult, dewasa ke dewasa. Gitu. Orangnya boleh lebih tua, orangnya boleh lebih muda, tetapi karakter komunikasinya adalah dewasa ke dewasa. Itu yang disebut dengan kesetaraan. Wow. Oke. Ternyata pola komunikasi juga perlu diperhatikan oleh unit SDM kepada karyawannya gitu. Semua ya, orang, Pak? bukan Semua SDM nya, semua orang. orang. Orang yang terlibat. Oke, terima kasih Pak. Nomor 2 pertanyaannya adalah, Pak Min, seberapa jauh pengaruh peran SDM itu sendiri dalam perubahan nilai dan budaya perusahaan? Seberapa jauh? Ya. Jauh banget. Jauh banget. Nah, seberapa jauh kan jawabnya jauh banget. Kalau seberapa penting ya penting banget. Gitu. Mungkin pemahamannya seberapa penting gitu ya. Penting ya. Mungkin ini teksnya. Ya nggak apa-apa. Tapi saya memahami meaningnya maknanya pertanyaan itu ya. Begini, kita kan sudah sadar bahwa ketika seorang karyawan itu ditreatment sebagai objek dan ketika karyawan itu ditreatment sebagai aset itu ya. Ini kan sudah jelas berbeda sekali kita memposisikan dia, mentreatment dia, memperlakukan dia sebagai aset itu berbeda. Ya, contohnya apa? Kalau ini sebagai benda aja, ya udah senggol dikit, tendang ya udah selesai. Tapi ketika itu bicara tentang aset, kita pegang-pegang, emas dibungkus dulu, disimpan, jangan sampai dicuri. Nah, artinya apa? Maka ketika karyawan itu kita anggap sebagai aset, kita tahu aset itu adanya di intelektual, maka kita perlu asah terus itu intelektualnya. Dengan program apa? Ya pelatihan berkesinambungan. Jadi omong kosong, perusahaan punya slogan, wah karyawannya itu adalah aset perusahaan. Wah itu kan slogan yang indah, enak didengar.
Sering saya tanya, terus anggaran pelatihannya berapa banyak? Nggak ada, itu bohong kosong. Omong kosong. Perusahaan aset tapi tidak ada biaya atau tidak ada anggaran pos untuk people development, omong kosong, hanya slogan. Ya, jadi dari mana? Kita lihat berapa besar anggaran yang disediakan untuk pelatihan atau untuk people development lah. Ya, disitulah akan kelihatan sekali semakin tinggi dia punya anggaran, berarti semakin meninggikan nilai karyawan itu sebagai aset. Gitu. Jadi ini ada pengaruhnya dengan budget pelatihan ini. Iya, budget People pelatihan. development ya Pak. Dalam konteksnya perubahan nilai perusahaan itu sendiri. Iya. Baik, nomor 3 Pak Min. Apakah penting bagi perusahaan untuk selalu mengubah peran SDM dalam pengembangan bisnis? Dalam pengembangan bisnis. Pengembangan bisnis perusahaan tersebut maksudnya. Nah, ketika kita memasuki atau berada pada situasi karyawan itu memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik, maka pengembangan bisnis itu terjadi gara-gara itu. Artinya apa? Seseorang, oh ini kapasitasnya bagus nih, capability-nya bagus. Ketika dikasih ilmu cepat nangkep, dikasih area berbeda atau industri berbeda, dia mudah beradaptasi, gitu ya kira-kira. Jadi capability dan capacity-nya tinggi, maka people development itu ya terjadi di situ. Pengembangan bisnis akan terjadi di situ. Jangan sampai, oh saya ini perusahaan bergerak di bidang industri A, ketika bisnis saya tidak di dalam industri A, saya harus rekrut orang lain atau saya harus rekrut direktur lain atau manajer lain, itu kan. Artinya apa? Dia punya capability dan capacity-nya kan hanya untuk itu doang. Paham ya? Nah, itulah jadi seberapa tinggi, sangat tinggi di dalam pengembangan bisnis. Karena pengembangan bisnis kan sebetulnya bisa produknya yang kita kembangkan, ya, bisa pasarnya yang kita kembangkan. Ya, produk kembangkan artinya produknya nambah. Pasarnya kembangkan artinya kan channelnya nih. Biasa main di institusi, sekarang bermain di non institusi. Atau biasa bermain di tradisional, sekarang bermain di modern market. Itu kan pengembangan market, pengembangan pasar. Ya. Nah, oh sekarang saya bermain di government contohnya ya. Nah, itu kan pengembangan market. Bisa juga bisnis pengembangan itu kan punya PT baru dengan industri produk yang berbeda gitu ya. Nah tergantung 3 ini strategi perusahaan mau yang mana. Yang paling mudah adalah nambah produk baru. Karena channelnya segala sudah sama, pelanggannya sudah sama, tinggal nambahin produk. Kedua adalah yang lebih sulit lagi adalah pengembangan marketnya kan. Marketnya berbeda, ini lebih sulit. Yang lebih sulit lagi adalah pengembangan bisnisnya sendiri berbeda. Jadi bisnis transportasi mendadak jadi bisnis perbankan, itu kan jauh banget tuh. Ya, atau bisnis perkembangan menjadi bisnis jasa yang lain, contohnya jasa apa dari perbankan anggaplah menjadi jasa transportasi, itu kan berbeda banget. Nah, ketika kita punya capability dan capacity yang tinggi, ini kan nggak terlalu susah pindah ke sini, gitu ya. Begitu, Bu Lestari. Baik, Pak Min, 3 pertanyaan sudah lewati Mbak Dita dan tiga-tiganya keren banget jawabannya. Mudah-mudahan itu menjadi membuka wawasan saya yang lebih luas. Betul sekali Bu Lestari. Kita masih sisa ada 2 amplop Ibu ya. Mungkin akan langsung ya kita serahkan kepada Pak Mulyono dan langsung akan dipilih oleh Pak Mindiarto. Mau amplop yang mana Bapak? Warna yang hijau biru deh. atau hijau? Hijau aja. Warna bajunya hijau ya. Nah, saya pilih sesuai hijau. warna ya Pak ya hari ini ya. Oke Pak Mulyono siap untuk dibukakan? Atau kita tahan Pak? Kayaknya masih menarik yang peran SDM yang tadi Bu Lestari, boleh? Oke, berarti Ya. Pak Mulyono mau memberikan atau bertanya sedikit lagi Ya. Pak ya, boleh Oke, silakan silakan. Pak. Tanggapan Pak. Pak, sekarang kan ngomong bilang SDM nih, tapi ada banyak generasi nih Pak, yang memang sekarang disebutnya generasi Z gitu loh Pak. Terus kemudian ada masih yang banyak-banyak yang usianya adalah udah cukup umurnya udah matang. Pak, gitu Milenial. loh Pak. Ya. Nah, pengelolaan antara beda gap generasi ini kan butuh tantangan nih Pak, yang memang membawa dampak bagaimana mengelola tetap ujung-ujungnya adalah perusahaan bisa maju, bisa berkembang, punya nilai tambah. Tapi mengelola beda generasi ini kan, nah tipsnya apa Pak mengelola beda generasi begini nih Pak? Gini, setiap generasi punya strong point dan punya weaknesses point.
Ya, ada kekuatan dan ada kelemahan. Nah, kalau kita bicara generasi sekarang lah ya, generasi sekarang. Punya kekuatannya apa sih? Mungkin tingkat kreativitasnya relatif lebih liar. Oh, idenya tuh lebih banyak gitu ya. Oke, itu positifnya. Positif kedua apa? Mereka tidak lagi sifatnya individual, tapi mereka adalah orang-orang yang punya sifatnya mau sharing, mau berkolaborasi, gitu ya. Nah, kalau beda dengan generasi ini dulu, saya punya ide, ingin ide itu jadi produk saya dan saya ingin menjadi dominan. Kalau perlu saya doang yang punya. Saya yang develop bisnisnya. Nah, generasi sekarang kan beda. Saya punya ide, saya punya kekuatan ini. Kelemahan saya di mana? Oh, kelemahan saya di sana. Kelemahan saya di sana. Saya akan berkolaborasi dengan mereka. Itu kekuatan. Kelemahannya apa? Pasti ada juga kalau kita lihat. Kelemahannya kalau generasi sekarang adalah di wise-nya. Ya, bijaknya. Kadang-kadang ide bagus belum tentu applied. Nah, untuk meng-applied-kan ini butuh senior-senior. Nah, Betul. maka perlu kita pahami bahwa setiap generasi punya kekuatan kelemahan. Kelemahannya kita isi, kekuatannya kita perkuat. Yang terjadi adalah kadang-kadang egosentris. Kita merasa lebih senior, merasa paling benar semua gitu, paling jagoan semua. Nah, itu yang harus dibuang juga. Tapi yang generasi yang baru juga atau generasi yang sekarang yang sudah Z itu, Anda orang kreatif, betul kreatif. Tapi kreatif juga kalau tanpa norma kan liar. Gitu ya. Oke. Luar Oke, biasa Pak. Pak Mulyono. Amplopnya kayaknya kita tahan dulu sebentar karena ada yang mau lewat satu ini Bapak. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Win Wonder Inspiration. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Dita Zulaika tentunya dalam program Win Wonder Inspiration. Karena hidup harus menjadi lebih baik. Pemirsa, hari ini sesuai dengan tema kita, perubahan peran SDM, sudah hadir bersama kita tentunya dua panelis, ada Pak Mulyono dan juga Ibu Lestari. Dan tentunya ada Pak Mindiarto yang sudah siap untuk memberikan kita banyak sekali tips-tips inspiratif. Pak Mindiarto, kita melanjutkan lagi Pak ya. Yuk. Sudah dipilih tadi. Hijau. Amplop berwarna hijau yang akan dibukakan oleh Pak Mulyono. Yang biru berarti saya serah. Yang biru saya serahkan ke Bu Lestari. Terima kasih Pak Mul. Oke, Pak Mul akan membuka. Seperti biasa Pak Mulyono, kita berikan terlebih dahulu kepada pemirsa yang ada di rumah 3 pertanyaan di dalam amplop berwarna hijau. Oke, pertanyaan pertama akan langsung ditanyakan oleh Pak Mulyono kepada Pak Mindiarto. Silakan. Udah siap Pak. ya Pak Min ya? Insya Allah. Wah. Nah, nanya gampang. Jawabnya Jawab. susah, ya. Pertanyaan pertama Pak. Yuk. Apakah perubahan peran SDM akan mempengaruhi budaya perusahaan di masa depan? Budaya. Betul. Mempengaruhi, yes, pasti. Tetapi sebetulnya peran SDM sendiri ya itu diawali oleh budaya perusahaan yang dirubah. Ya. Jadi perusahaan dengan budaya tadilah budaya karyawan sebagai objek, sekarang budaya karyawan itu menjadi subjek contohnya. Nah, itu sebetulnya dari top down. Ya, perusahaan mendengungkan proses karyawan ini menjadi aset itu didengungkan dari atas, memperlakukan sistemnya, caranya, sistem rekrutmennya, sistem penggajiannya, sistem benefitnya itu dari atas turun ke bawah. Dan kemudian ini berlaku untuk semua bagian, semua individu, maka itu menjadi budaya. Dan budaya itu menjadi sebuah kebiasaan dan menjadi bottom up. Itu ya, kembali. Jadi apa? Ketika kita sudah menjadi bottom up, orang human resource pun mencari orang pun tidak asal cari. Harus yakin berkualitas. Harus orang ini ketika saya rekrut, dia betul-betul bakal aset perusahaan. Kenapa? Karena proses rekrutmennya sendiri sudah proses yang panjang dan biaya besar. Maka proses itu setelah biaya besar, rekrutmen, kemudian kasih psikotes, ada interview 1, interview 2, nah interview ke user dan sebagainya. Sehingga begitu ke orang ini kita putuskan yang terbaik kita rekrut, ini harus menjadi aset, nggak boleh gagal. Gitu ya. Nah ini perlu pemahaman dan perlu pembudayaan. Rekrut orang itu jangan asal-asalan. Tetapi ketika kita ingin merekrut orang yang baik, nah kan kembali
ada harga yang harus kita bayar oleh perusahaan gitu loh. Harganya apa? Nah, di dalam sistem retention program, bagaimana karyawan itu bisa menjadi aset berkelanjutan. Ada beberapa tahun lalu, jadi bukan riset yang baru. Satu, bahwa ranking atas orang akan berkata, bagaimana kalau Anda ingin jadi karyawan supaya betah? Gitu kan kira-kira begitu kalau retention. Gaji yang gede, kasih kompensasi yang gede. Itu kan di otak karyawan tertentu, yes. Tapi setelah 6.000 orang itu disurvei dengan 6 industri berbeda, 6 kota berbeda, ternyata jawabannya lain. Ranking pertama itu adalah dia merasa dipintarkan. Beda banget tuh. Ya, merasa dipintarkan. Artinya apa? Butuh program ketika dia bekerja itu bukan hanya sekedar suruh kerja, tapi saya tambah pintar. Artinya apa? Orientasinya artinya sudah menjadi aset loh, merasa dipintarkan. Jadi karyawan ingin jadi aset, bekerja bukan hanya sekedar tenaganya yang diperes, tapi otaknya juga perlu semakin cerdas, dipintarkan. Ternyata ranking kedua adalah setelah dipintarkan, mendapat kesempatan berkarir. Itu ranking kedua, maka terjadi retention, program yang bagus. Ranking ketiga, ternyata mereka adalah setelah dipintarkan, dipintarkan, mendapatkan. Yang ketiga adalah ada fair play di dalam perusahaan itu. Aturan yang jelas, clear. Jadi kalau seorang melanggar dihukumnya A, ke siapapun hukumannya menjadi A. Jangan karena dekat jadi nggak ada hukuman, karena yang benci kurang senang menjadi hukuman yang berat gitu kan. Artinya fair play. Aturannya fair play banyak faktor, bisa tentang sistem kenaikan gajinya, sistem rekrutmennya, sistem career path-nya gitu ya. Itu fair play yang ketiga. Yang keempat baru besaran remunerasi. Besaran income yang wajar ya, yang remunerasi. Yang kelima baru adalah proses interaksi antar departemen berjalan mulus atau enak nyaman. Jadi ternyata bagaimana hubungan departemen sumber daya manusia agar terjadi sebuah solid turnover manpower-nya rendah, ternyata bukan dari gaji yang utama. Nah itu yang perlu mindset kita rubah. Menarik ya Pak ya. Biasanya kan tujuan utamanya adalah wani piro, berapa gaji yang mau dibayar. Ternyata sekarang ketika terjadi perubahan menjadi human asset, yang ditanya adalah yang dipilih adalah dipintarkan ya Pak ya. Dipintarkan nomor satu. Luar biasa nih Pak. Yang kedua Pak, pertanyaan kedua. Apakah peran bagian SDM perusahaan harus disesuaikan dengan visi dan misi perusahaan? Yes. Ya. Apakah itu pasti? Karena visi misi itu payung perusahaan. Dan ini diterjemahkan kemana? Kalau bicara rekrutmen, diterjemahkan ke orang SDM. Tapi kalau bicara produksi, diterjemahkan ke orang produksi kan, visi misi itu. Ketika bicara tentang marketing, ya diterjemahkan kepada orang-orang strategi marketing gitu ya. Jadi kaitannya bagaimana peran SDM ini adalah kalau bicara semua orang sumber daya manusia itu adalah mesti ngikutin visi misi dari perusahaan. Ya, value-value apa yang ingin diterapkan di perusahaan. Contoh ada beberapa perusahaan yang saya kenal. Dia punya nilai-nilai value adalah tidak akan menjual produk-produk yang mengandung hewani. Contoh, itu value perusahaan itu. Maka ketika dia menerima prinsipal pun, ketika ada kandungan hewani, dia akan tolak. Saya tidak mau jadi distributor produk hewani. Ada lagi perusahaan yang value nilai, saya ingin membuat masyarakat Indonesia sehat. Contoh, itu value yang diterapkan. Maka ketika ada penawaran-penawaran dari prinsipal, produk-produk yang membuat kurang sehat, umpamanya, dia akan tolak. Contohnya, mungkin contoh rokok. Tawarin rokok, udah pasti ditolak dia. Atau dikasih agak sedikit minuman-minuman yang ada kandungan minuman keras, anggaplah gitu, ya dia akan tolak. Karena apa? Value yang dia terapkan adalah ingin membuat masyarakat Indonesia sehat. Nah, ini kan payung. Diterjemahkan, kalau harus bikin produksi, ya tidak akan produksi ke arah sana. Kalau menerima sebagai distributor, tidak akan terima prinsipal masuk kategori itu. Gitu ya. Next. Menarik, Pak. Kemudian, Pak, pertanyaan yang terakhir, Pak, yang ketiga. Apakah kunci utama dalam perubahan budaya perusahaan adalah perubahan peran SDM?
apakah kunci utama dalam perubahan budaya perusahaan adalah perubahan peran SDM? Perubahan peran SDM. SDM-nya kalau kita mengatakan sebagai individu, yes. Tapi kalau SDM-nya sebagai departemen, enggak. Kan ada departemen SDM gitu kan? Enggak. Tapi sebagai individu, ya. Karena apa? Karena perubahan peran SDM dalam kaitannya ingin menjadi aset, itu kan sangat tergantung setiap individu yang ada di dalam perusahaan itu kan. Nggak hanya satu departemen bagus, yang lainnya berantakan, yang lainnya biasa, kan nggak akan berubah. Gitu ya. Maka budaya itu kan terdiri dari kumpulan individu-individu ini memiliki visi, misi, dan value yang sama, akan masuk ke dalam visi misi mencapainya visi misi perusahaan atau goal perusahaan. Jadi setiap individu, jadi bukan departemental. Mungkin departemen SDM yang sebagai pemain orkestranya, yang mengingatkannya, yang membuat sisdurnya bisa jadi benar ya. Tetapi pemahaman SDM ini kalau dikaitkan dengan individu adalah peran setiap individu. Oke. Contoh, bagaimana kita nelpon terus operatornya nggak ramah. Berantakan kan perusahaan. Wah, perusahaan ini nggak ramah banget. Padahal yang nggak benar kan cuma operator, yang lain kan bisa benar. Atau ketika kita di resto, karyawannya, waitersnya jutek itu. Contohnya, akan dicap kan, wah perusahaan itu karyawannya jutek banget ya, nggak ada ramah-ramahnya. Padahal mungkin yang berperilaku hanya 1-2 orang kan. Nah ini kan artinya kita perlu pahami juga bahwa SDM itu bukan hanya individu departemen, tetapi melekat pada setiap orang yang ada di dalam organisasi. Oke. Oke. Gimana Pak Mulyono? Puas Pak dengan Puas. jawabannya? Tapi boleh Nambah. ada tanya lanjutan Pak? Boleh, boleh. Silakan Mbak. Pak, adakah contoh-contoh, salah satu contoh lah ya, kalau contoh-contoh kan jadi banyak. Salah satu contoh perusahaan yang mengedepankan perubahan peran SDM ini bisa diimplementasikan Pak? Oke, peran SDM diimplementasikan. Ya, contohnya Pak, salah satu perusahaan. Ada satu perusahaan yang punya slogan atau punya value, perusahaan yang ingin inovatif. Perusahaan inovatif, artinya apa inovatif? Baik sistemnya inovatif, meluncurkan produk-produk yang inovatif, launching produk inovatif. Itu dibikin sayembara. Setiap karyawan silahkan usulkan produk apa yang harus perusahaan jual. Produk yang inovatif. Gitu kan? Setiap karyawan, jadi tidak hanya terlepas orang sales dan orang marketing. Siapapun, office boy pun ketika dia punya ide kreatif, kemudian diuji coba dan diaplikasikan, bisa sampai aplikasikan, sukses dan tidak bukan tanggung jawab dia. Ya, sampai produk itu diangkat, kemudian diproduksi, dia sudah dapatkan insentif. Sekalipun itu yang usulnya office boy. Nah itu artinya apa? Dia tuh sudah melihat bahwa setiap individu itu memiliki peran di dalam pengembangan bisnis. Dalam artian inovasi gitu ya. Ya saya juga pernah memimpin perusahaan yang ketika terjadi krisis tahun 98. Dibikin kontes siapa yang bisa membuat program inovasi di dalam penghematan biaya. Karena tahun 98 itu kan wah krisis dolar turun, penjualan omset ngedrop, bikin krisis penghematan. Berlomba-lomba semua karyawan, semua departemen gitu, untuk bikin ide bagaimana proses penghematan. Dan ketika ide itu diaplikasikan dan memberikan dampak setelah diuji segala, akan dapat reward ide itu. Apa contohnya reward? Ya, ini the real case. Oke, yang nyedot listrik banyak mana nih? Wah, nyedot listrik banyak lift, apalagi ruangan kerja. Liftnya lantai 1, 2, 3 harus naik tangga, 1, 4 boleh pakai lift. 4, 1 boleh pakai lift, tapi dari lantai 4 turun 3 itu jalan kaki aja, pakai tangga gitu. Dia bilang, itu kan listriknya waktu apa listriknya mijit lift, cedet itu, dus, tinggi, makan listriknya tinggi, dan itu penghematannya luar biasa. Dilakukan apa lagi? Rumahnya yang berdekatan, setiap orang dulu manajer yang rumahnya dekat-dekat ya tetap aja dekat juga dapat mobil kan kira-kira gitu ya. Wah, ketika itu dia penghematan, rumah yang dekat paling jauh bawa mobil, yang ini jemput ke sini. Mobil Anda taruh di kantor. Kalau butuh mobil ya baru dipakai di kantor. Itu penghematannya luar biasa, berangkat dan pulang untuk jemput dan antar. Banyak sekali. Kemudian di ruangan kantor, begitu pijit saklar, lampu nyala semua. Kenapa kalau orangnya udah pergi, sudah nggak ada, kenapa lampu harus nyala?
dibikin ganti saklar per klaster kira-kira begitu. Jadi di sini yang nyala, di sini aja yang di sana mati, di sana mati. Itu terjadi penghematan. Oke, Pak Mindiarto, luar biasa ya. Luar biasa contohnya, Kita Pak. potong dulu sebentar, Bapak ya, karena ada yang mau lewat. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Win Wonder Inspiration. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Dita Zulaika dalam program Win Wonder Inspiration. Karena hidup harus menjadi lebih baik. Pemirsa, sesuai dengan tema kita hari ini, perubahan peran SDM, sudah hadir kembali lagi panelis kita di sini ada Pak Mulyono dan juga ada Ibu Lestari dan tentunya bersama dengan Pak Mindiarto kita yang ganteng. Bapak, nggak terasa ternyata sisa satu amplop aja nih Bapak pertanyaannya. Nggak boleh pilih ya. Satu amplop tapi pertanyaannya 10. Yang akan dibukakan langsung oleh Ibu Lestari di sini amplop terakhir, silakan Ibu. Oke, makasih Mbak Dita. Jadi ini terakhir ya, amplop terakhir ya, warna biru. Saya buka dulu ya Pak Min. Yuk. Masih disegel Ibu ya amplopnya. Kerahasiaannya aman. Ibu Lestari boleh tolong diberikan dulu kepada pemirsa kita yang ada di rumah. Masih tetap dengan 3 pertanyaan yang akan langsung ditanyakan oleh Ibu Lestari kepada Bapak Mindiarto. Silakan Ibu. Makasih Mbak. Tetap 3 pertanyaan ya, bukan 3 10 ya. Satu, tapi ABC. 3 juga. Kayak bikin UAS aja Pak. Oke, dari amplop biru ada 3 pertanyaan Pak Min. Pertanyaan pertama adalah, Pak Min, apakah karyawan perusahaan itu harus menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada dalam peran SDM? Peran-peran karyawan perusahaan apakah karyawan perusahaan harus menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada dalam peran unit SDM mungkin ini. Ya, oke. Kita kan bekerja punya sasaran. Betul. Sasaran kita diatur oleh apa? Sasaran kita diatur oleh job desk. Maka ketika job desk-nya berubah, gitu kan? Maka mau nggak mau kan proses atau bisnis prosesnya kan berubah. Bisnis proses berubah, bisa saja pekerjaan kita juga berubah. Berubah dalam hal apa? Bisa karena faktor tertentu kita dalami, semakin dalam, semakin tahu jelimetnya. Perubahan itu bisa juga bukan karena pendalaman, tetapi juga melebar ilmunya. Contoh yang simpel sekarang dunia marketing. Dulu namanya jualan kita kan harus tatap muka. Ketemu pelanggan, berkunjung, tatap muka. Gara-gara nona COVID, kan terjadi orang-orang jualan tuh sudah bisa mesti kenal Zoom. Online. Lewat online. Itu artinya apa? Ilmu menjual pun sudah bergeser, yang dulu offline, sekarang offline dan online. Terjadi pelebaran. Gitu loh. Kemudian kedalamannya apa? Bisa juga kedalamannya adalah harus mengerti ilmu-ilmu yang berkaitan product knowledge itu nggak gaptek. Dulu menjelaskannya adalah ketika ketemu, menjelaskannya lewat brosur, hard copy. Sekarang harus bisa dijelaskan lewat smartphone. Artinya kan nggak boleh gaptek. Dulu kalau ditanya harganya berapa, keluarin price list. Sekarang harganya berapa, tinggal send aja price list kita ke pelanggan. Nah, itu kan artinya terjadi perubahan pola kerja, baik yang sifatnya enlargement, perluasan, maupun enrichment, kedalaman. Perlu dirubah? Yes, karena tuntutan berubah. Termasuk juga bisa saja kompetensi tuntutan jabatan tertentu juga berubah karena tuntutan situasi. Ya, berubahnya apa? Bisa enlargement, bisa juga enrichment. Jadi tuntutan berubah, kaitannya apa? Ya, siapa yang berubah? Yang berubah internal perusahaan adalah visi, misi, atau sasaran perusahaan ingin kemana, itu yang berubah. Yang berubah kedua adalah faktor pesaing eksternal. Gitu. Di luar kok udah canggih, masa kita masih
kolot gitu kan. Nah, ada eksternal yang memicu. Jadi ada internal dan eksternal. Begitu. Oke Pak Amin, jadi ini masih berkaitan dengan adaptif ya Pak Amin ya. Jadi kita juga harus adaptif dengan perubahan. Yes. Kalau tidak Must be. kita terdisruption tadi. Iya. Oke, jadi pertanyaan kedua Pak Amin, berhubungan juga sih dengan pertanyaan pertama. Siapa yang harus mempunyai andil paling besar dalam melakukan perubahan SDM dalam perusahaan? Ini maksudnya SDM mungkin karyawannya gitu ya. Siapa mempunyai andil paling besar? Dalam melakukan perubahan SDM dalam perusahaan. Ya kalau di dalam perusahaan pasti kalau kita menganut teori-teori kerucut artinya adalah orang nomor satunya lah, ownernya lah, direktur, para direkturnya, level top manajemen. Kalau bicara andil, inisiatif, kemudian gagasannya, bagaimana perubahan ini ingin dilakukan. Karena apa? Perlu perubahan itu mau ke arah mana? Nah, ke sana atau ke sana. Nah, ini kan perlu direction. Dari mana? Dari pimpinan, sehingga semua perubahan kita menuju ke sana. Jadi sehingga semua orang menuju ke sana. Nggak ada yang ke sana, nggak ada yang ke sini gitu loh. Ya, itu butuh direction dari mana? Dari manajemen top. Ya, atau pemegang saham. Nah, tadi pertanyaan, siapa saja yang terlibat agar perubahan itu bisa tercapai, bisa achieve, bisa sustainable? Setiap individu perlu memiliki sense of ownership, sense of belonging terhadap visi misi perusahaan. Sehingga saya pun siap berubah, saya pun siap berubah setiap individu. Karena apa? Kita punya perubahan dan kita punya arah yang jelas. Hanya semakin ke bawah, nah, itu butuh juklak juknis sehingga nggak salah. Semakin ke atas ya cukup ngomong, kita mau ke sana ya, udah langsung ngerti. Tapi semakin ke bawah butuh juklak. Tujuannya apa? Juknis, pekerjaannya, tekniknya gimana, caranya gimana. Nah, semakin ke bawah butuh hal-hal yang detail tadi. Lebih teknis gitu ya Pak. Yes. Baik, menarik sih Pak. Tadi kalau tadi bicara Pak Amin bicara mengenai dari topnya atau owner atau BOD-nya ya atau manajemen topnya. Jadi artinya mereka beliau-beliau itu memang harus buy in terhadap perubahan gitu ya Pak ya. Sebelum karyawannya juga akan menjadi mengikuti, begitu kurang lebih begitu ya Pak. Ya, mereka harus jadi agent of change. Iya. Agent of change. Ya. Baik Pak Amin, kita lanjut ke pertanyaan ketiga Pak Amin. Bagaimana memastikan SDM terus bertumbuh dengan andil peran bagian SDM perusahaan? Jadi ini memastikan SDM artinya unit karyawannya terus bertumbuh dengan andil peran unit SDM perusahaan. Satu, pertama bahwa kita sebagai karyawan mesti merasakan ada values-nya bekerja di sini. Value itu bisa buat individu, pasti kenikmatan yang saya peroleh, kenikmatan ketika bekerja, jadi value untuk individu. Dan value individu ini bisa dibawa juga nanti buat keluarga gitu ya. Kedua adalah value untuk perusahaan sendiri, buat organisasi. Jadi nggak bisa bahwa value itu hanya untuk karyawan doang, tidak berdampak terhadap corporate perusahaan, tidak perlu. Jadi perlu memahami dan menikmati value itu buat perusahaan dan juga buat individu. Satu. Kedua, peran kita adalah kalau kita ingin sehat, berkembang dan produktivitas naik, ya kita perlu dirawat. Dan perawatan itu butuh biaya. Perawatan kecantikan, emang nggak pakai biaya? Kan pakai biaya gitu. Nah, perawatan gimana supaya tambah pinter, emang nggak perlu biaya? Orang pinter sendiri, ya kan nggak juga gitu ya. Ya tinggal siapa yang harus memberikan perawatan tersebut, bisa internal atau eksternal. Dalam diri keluarga pun sama. Anak kita perlu dirawat, iya. Kalau internal siapa? Ya emaknya lah ngerawat sendiri. Emaknya nggak sempet, ya bayarlah babysitter. Eksternal gitu kan. Nah, di dalam perusahaan juga begitu. Karyawannya perlu dirawat. Kalau internal siapa yang merawat? Ya departemen sumber daya, departemen training atau atasannya itu merawat. Nggak mampu, ya panggil konsultan, panggil trainer dari luar itu loh. Gitu ya. Nah, itu perawatan. Supaya apa? Produktivitas meningkat. Nah, produktivitas itu sebetulnya kalau kita bicara lagi dalam konteks efektif dan efisien. Efektif kali efisien. Efektif ada sasaran perlu tercapai dulu. Karena perubahan itu kan ingin mencapai sasaran berbeda kan, maka produktivitas itu adalah efektif kali efisien. Efektif mahamannya sasaran tujuan tercapai, efisien adalah biaya yang paling bisa dipertanggungjawabkan paling rendah dan waktu paling singkat. Itu efisien. Jadi jangan dibalik mana yang murah ya.
mau nunjuk trainer, mana trainer paling murah itu ditunjuk gitu. Kan itu udah salah. Mana yang paling capable, yang paling cocok itu tunjuk. Nah, carilah negosiasi supaya dapatkan harga terbaik. Gitu ya. Waktu yang trainingnya sesingkat-singkatnya supaya costnya juga. Tapi yang sering terjadi adalah cari trainer yang murah, yang baru lulus, baru kemarin manggung gitu loh. Itu dua. Dan ini sangat terjadi banyak. Ketiga adalah didaya gunakan. Orang tersebut, karyawan tersebut didaya gunakan. Artinya apa? Kapasitasnya dikasih. Kadang-kadang dikasih delegasi, dikasih kerjaan tambah, dikasih tugas tambahan yang di luar daripada rutin. Itu arti didaya gunakan. Kita melihat pekerjaan ini bisa nggak dia? Mampu nggak? Interest nggak? Ya. Dan yang keempat adalah selain dia dioptimalkan kapasitasnya. Kadang-kadang menjadi caretaker, kadang-kadang wah bosnya lagi cuti, lu yang handle ya, gitu. Itu kan artinya sedang menguji. Jadi jangan berpikir bahwa wah giliran ada kerjaan tambahan ke gue. Lupa, itu adalah bagian daripada program kaderisasi. Nah itu harus dilihat juga. Yang ketiga adalah tentunya dalam akhirnya adalah pengembangan bisnis. Itu ya pasti akan berdampak ke pengembangan bisnis ya. Bisnis itu ya tadi meningkatkan value atau mengembangkan produk, mengembangkan market atau mengembangkan usaha dengan SBU baru ya. Dan ujungnya adalah untuk itu semua dibutuhkan sebuah anggaran. Anggaran people development, ada anggaran tentang product development, ada anggaran tentang market development, ada anggaran tentang service development. Itu semua ada anggarannya. Tinggal prioritasnya yang mana dan berapa besar dan skalanya mana yang akan didahulukan. Nah itu menjadi pilihan-pilihan. Luar biasa ya. Menarik ya Mbak. Menarik ya hari ini ya Ibu Luar ya. biasa. Jadi 3 pertanyaan ini buat pemirsa mudah-mudahan membuka wawasan bagaimana membuat ruang-ruang bertumbuh karyawannya. Pastinya Ibu. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada 2 panelis kita di sini, ada Pak Mulyono dan juga ada Ibu Lestari yang sudah hadir ke sini. Saya doakan semoga sehat selalu dan sukses selalu Ibu ya. Amin. Amin. Dan sebelum kita melakukan closing Pak ya, saya ingin mendengar rangkuman dari Pak Mindiarto closing untuk pemirsa Sinpo TV yang ada di rumah Bapak. Silakan Pak. Oke. Besarnya otak boleh sama, tapi nilai otak berbeda. Oh, ini artinya sangat dalam sekali Pak ya. Bagaimana manusia itu value-nya berbeda-beda Bapak ya. Mau itu generasi Z, mau itu milenial, alpha segala macam, beta sekarang Pak ya. Semuanya itu mempunyai value yang berbeda. Sesuai juga dengan tema kita perubahan peran SDM. Semoga perubahan ini bisa membuat banyak sekali perubahan terutama untuk Indonesia kita yang tercinta ini. Tidak terasa pemirsa yang ada di rumah sudah 1 jam kita mendengarkan banyak sekali tips-tips yang menarik ya. Tips-tips yang bisa memberikan hidup kita menjadi lebih baik, juga bisa membuat kita menjadi lebih bahagia ke depannya ya. Karena apa? Karena kedua panelis yang ada di sini dan juga Pak Mindiarto sebagai motivator hebat Indonesia memberikan insight yang banyak sekali. Mungkin pemirsa di rumah sedikit banyaknya tercerahkan, Bapak. Amin. Ya. Terima kasih banyak Bapak Mindiarto sekali lagi. Semoga sehat selalu Bapak ya, sukses ya. Kepada Pak Mulyono juga terima kasih sudah hadir di sini menjadi panelis kita, memberikan banyak sekali pertanyaan untuk Pak Mindiarto. Kepada Ibu Lestari juga terima kasih. Sama-sama Mbak Dita. Sudah hadir di sini. Gimana perasaannya? Pasti senang sekali ya hari ini ya untuk menjadi panelis ya. Ya, tentunya senang sekali bisa dapat ilmu, bisa berkenalan juga dengan panelis Pak Mulyono ini. Ya. Dan tercerahkan. Tercerahkan, itulah kata-kata yang bisa kita dapatkan dari hari ini ya, sangat Kalau tercerahkan. meniru kata-kata Pak Min adalah enrichment, penanjaman. Luar biasa. Pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam kebersamaan kita tentunya dalam program inspiratif dari Sinpo TV, Win Wonder Inspiration. Saya Dita Zulaika bersama dengan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai bertemu kembali. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.